Saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Kalau ciri-ciri orang bengak kayak gini, ya kan? Berkoar-koar. Di pengadilan aja nanti bengak. Di pengadilan pun nanti, ya Pak Jokowi juga disumpah di atas Al-Quran. Begitu juga kau. Jadi nggak usah teriak-teriak. Kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Nah rata-rata ya emak-emak kadrun itu seperti ini, tolol dan goblok ya. Jilbab 6 meter yang bertikai itu yang mana? Kalian sendiri ya yang bertikai, yang menibukkan masalah ijazah Pak Jokowi. Mary jilbab 6 meter gak sadar diri. Kau ya kan buang kebencian kau karena HTI dan FPI dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kaum pembenci Jokowi yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi ya. Ya karena sebentar lagi kasus mereka sudah akan disidangkan dan mereka bersatu sebagai tersangka. Rasain, makanya jangan suka mencaci ya. Jangan suka memaki, jangan suka menghina, jangan suka memfitnah ya. Dan nggak ada hujan dan juga nggak ada angin, tiba-tiba saja mereka menantang Jokowi untuk melakukan sumpah di atas Al-Quran. Saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang ini teman-teman ya. Karena berdasarkan kalimatnya itu itu interpretasi saya. Sumpah di atas Al-Quran itu ya maksudnya ya sumpah di atasnya Al-Quran. Kan begitu kan? Kalau di atasnya Al-Quran berarti kan kitab sucinya harus diinjak gitu. Ya janganlah ya, nggak boleh itu. Itu namanya penistaan terhadap agama. Inilah contoh manusia yang sudah kehabisan akal ya, takut dipenjara atas ulahnya sendiri memfitnah ijazah Jokowi palsu, akhirnya dia menantang hal-hal yang aneh. Coba dipikir bareng-bareng ya, korelasinya apa ya antara pembuktian ijazah ya yang diduga palsu dengan sumpah di atas Al-Quran. Kalau ingin tahu keaslian ijazah ya dilakukan penelitian, uji forensik kan seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya kebenarannya berdasarkan jalur hukum ya harus di pengadilan, bukan sumpah. Dari sini sudah tahu kan ya berapa kira-kira EQ mereka. Iyalah, hanya maksimal 78. Setara dengan simpanse. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Tapi kalau itu bukan ijazah Jokowi, apakah Jokowi berani bertanggung jawab dunia akhirat dan seluruh keluarganya? Ya, saya hanya ingin bercerita teman-teman ya. Saya punya teman ya yang kalau dilihat secara perangai, secara secara anatomi itu mirip dengan orang yang barusan kita lihat gitu ya. Dan teman saya tersebut ya jujur aja gitu ya. Walaupun dia masuk kategori orang normal gitu ya, tidak mengalami gangguan kejiwaan ya, tetapi memang EQ-nya itu di bawah rata-rata ya. Loh bang, nggak boleh macam kayak gitu bang,
nggak boleh menyamaratakan orang berdasarkan analogi anatomi. Ya memang seperti itu ya, tetapi faktanya itu kalau menurut ilmu Jawa, itu ilmu titen gitu ya. Jadi misalnya orang dengan dagu yang sama, ya kemungkinan ada sifat-sifat yang sama. Orang dengan mata yang mirip, ya kemungkinan besar ada sifat-sifat yang mirip begitu. Dan saya meyakini itu karena saya ya mengamati orang-orang di sekeliling saya. Jika mereka memiliki anatomi yang sama dengan seseorang tertentu, itu kebanyakan memiliki sifat yang sama gitu loh. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ngelihat ini orang itu mirip dengan teman saya. Dan teman saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maunya menghina, ya memang IQ-nya di bawah rata-rata. Lanjut. Saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Apabila itu benar, Kalau ciri-ciri orang bengak kayak gini, ya kan? Berkoar-koar. Dia bilang, saya mengajak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Mau ngapain kau ngajak Pak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran? Di pengadilan aja nanti bengak. Di pengadilan pun nanti, ya Pak Jokowi juga disumpah di atas Al-Quran. Begitu juga kau. Jadi nggak usah teriak-teriak ngajak Pak Jokowi bersumpah di atas Al-Quran. Memangnya kau pikir kau siapa? Sampah masyarakat, ya, biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Udah di pengadilan aja nanti, nggak usah tiap hari keluar-keluar kau. Sok-sokan sumpah di atas Al-Quran. Kata dia, apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Ya di pengadilan bengak, ya kan? Kalau kau siap menanggung resikonya, di pengadilan saja nanti. Nanti Pak Jokowi pasti datang, pasti disumpah pakai Al-Quran. Kau juga sama bengak, disumpah pakai Al-Quran. Ya, nggak usah gaya-gayaan, kebanyakan cerita kalian ini. Itu kata dia kan, apabila itu benar ijazah Jokowi, saya berani siap menanggung resikonya. Tapi kalau itu bukan ijazah Jokowi, apakah Jokowi berani bertanggung jawab dunia akhirat dan seluruh keluarganya? Don't worry, be happy kau. Ya, kepinding. Joko Widodo akan bertanggung jawab dunia dan akhirat tanpa harus kau suruh. Semua kita ini ya akan bertanggung jawab dunia dan akhirat apapun kelakuan kita di dunia ini. Iya kan? Kau pun akan bertanggung jawab juga kau di akhirat nanti atas fitnahan kau kepada Bapak Joko Widodo. Selain kau pertanggungjawabkan di akhirat, kau pertanggungjawabkan juga di dunia. Itu nanti di pengadilan, ya. Kalau kau di penjara nanti, itulah pertanggungjawaban kau di dunia. Tapi kau jangan salah. Kalau kau belum minta maaf kepada Joko Widodo, ya, semua kelakuan kau ini akan kau pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi aku bilang sama kalian, orang-orang bengak yang mengaku pintar, belajar agama kau biar kau paham. Dikit-dikit sumpah Al-Quran, dikit-dikit sumpah Al-Quran. Kalian aja membawa agama, tapi kelakuan kalian itu bejat. Kerja kalian hanya memfitnah. Sok pula bawa agama. Kepinding, tobat kau sebelum terlambat. Tuh kan dimarahin kalian tuh sama Ibu Yohana. Ibu Yohana itu kalau udah marah, aduh, kalah itu macan ya kan, mengerikan sekali. Ya, saya tidak bermaksud menghina agama, menista agama ya, karena yang barusan kita saksikan ini kan berhubungan dengan simbol-simbol agama gitu ya. Sumpah, kalau sumpah sih nggak ada hubungannya dengan agama ya. Sumpah bisa bersifat umum, tapi di atas Al-Quran ada simbol agama di situ ya, kitab suci agama tertentu. Saya tidak sedang mengomentari itunya. Saya cuma ingin mengomentari apa sih korelasinya antara sumpah dengan membuktikan keaslian sebuah ijazah gitu loh. Saya kok nggak ketemu gitu. Ya itulah bang ya, mungkin abang kurang cerdas. Nah itu makanya ya, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, saya yang kurang cerdas ya kan, atau mereka yang memang PA. Lanjut. Kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Tanya ke Roy Suryo, Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan
hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Nah rata-rata ya emak-emak kadrun itu seperti ini tolol dan goblok ya. Bapak Jokowi sudah menyerahkan ijazahnya di forensik dan dibuktikan oleh forensik bahwasanya ijazah tersebut asli. Selesai ya. Lalu Anda mengatakan Bapak Jokowi tidak baik karena membuat kegaduhan. Anjing ya. Saya mau bilang, selama ini yang membuat kegaduhan pertama adalah awalnya Egy Sujana. Lalu ada Rosuryo, Tifa, Rismon yang menuduh secara langsung ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Itu yang membuat keributan. Lalu mereka menantang, berani nggak Bapak Jokowi untuk melaporkan Rosuryo, Rismon, Egy Sujana dan orang yang selama ini menuduh? Setelah dilaporkan ke polisi, lah kok sekarang keluar-keluar dianggap tidak negarawan, dianggap ini itu. Anda itu punya otak enggak? Ya, tolonglah ya. Negara itu harus bertindak secepat mungkin. Kalau memang salah Rosuryo, segeralah ya ditahan, ditangkap, ya dipenjarakan. Udah selesai. Biar nggak ada bibit-bibit seorang emak-emak modelan anjing seperti ini. Biar nggak ada lagi emak-emak yang modelan tolol seperti ini. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Bapak Jokowi selama ini sudah cukup sabar. Ya, Pak Jokowi sudah cukup sabar, termasuk para termul, para konten kreator yang selama ini berusaha memberikan perimbangan gitu ya atas cacian, makian, hinaan dan fitnahan kepada Jokowi dan keluarganya. Ini juga sudah cukup sabar. Jujur aja, saya ini capeknya udah kagak ketulungan bikin konten yang namanya ijazah palsu. Udah mungkin kalau di total ya, mungkin sudah ada sekitar 400 konten. Ya, ada aja. Ya teman-teman ya, sebelumnya saya disclaimer dulu karena barusan kita mendengar kata-kata mutiara yang cukup banyak dari Mas Prahen Wijaya ya, yang ANJING tadi. Saya disclaimer, tolong jangan diikuti ya. Di skip dan itu contoh yang tidak baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Prahen, isi komentarnya saya sependapat 100.000 triliun %. Lanjut. Kalau Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi memang baik, Bu. Buktinya Egy Sujana itu tidak jadi tersangka kembali. Karena memang niatan baik dari Egy Sujana, nggak mau mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kembali karena dia tahu sudah ditunjukkan ijazahnya memang asli. Nah, yang ngotot, yang ngeyel, yang nggak mau tahu itu kan Rosuryo, Dr. Tifa, dan Rismon yang sudah dikasih tahu tapi nggak mau, tetap nggak percaya. Dikasih tahu UGM yang menciptakan nggak percaya. Pak Jokowi sudah menyampaikan kalian masih nggak percaya. Jadi yang jahat siapa? Ibu tahu nggak Rosuryo itu masuk penjara karena kasus memes tuh Pak? Ibu masih ingat nggak? Apa ibu sudah lupa? Jadi sebenci itu Pak Jokowi, sebenci itu Rosuryo kepada Pak Jokowi. Dia sudah masuk penjara tapi dia nggak sadar, melakukan kasus yang tidak kurang lebih sama, yang pada akhirnya nanti kalau dia masuk bui itu sudah menjadi pasal pemberatan karena dia sudah pernah di penjara alias residivis. Jadi ibu perlu tahu itu. Rosuryo itu masuk penjara karena ngotak-atik memenya Pak Jokowi. Waktu itu hukuman 2 tahun. Tapi karena beliau ini berbuat baik, lalu pernah berjasa untuk negara dan belum pernah dipenjara, akhirnya dipotong cuman 1,5 tahun. Nah sekarang sudah pernah dipenjara, sekarang pasalnya dia yang buat pula gitu kan. Lalu dia mempermasalahkan sekarang untuk diusut di MK. Jadi yang niat jahat itu Rosuryo. Kemarin kita melihat sidangnya, pelan-pelan masyarakat dikasih ngerti, dikasih paham, bukti sudah mulai kelihatan siapa yang menyebar fitnah dan siapa yang berbohong. Jadi kita tunggu saja sama-sama siapa yang punya niatan jahat dan siapa yang memang tidak pernah berbuat jahat. Kalian akan tahu. Jadi kalau kalian bilang hal simpel saja, ngapain kalian ribut ngurusin ijazah?
Wong yang punya sudah mengatakan asli, yang menciptakan sudah mengatakan asli, teman-temannya sudah menyatakan asli, KPU sudah menyatakan asli. Kalian masih tidak percaya. Yang ribet, yang pusing itu siapa sebenarnya? Lalu kalian menyalahkan Pak Jokowi. Logikanya nggak sampai, kawan. Tapi ya itulah kalian. Kalau kami yang dibilang termul ini, atas doa kalian, insya Allah kami menjadi orang-orang yang termuliakan. Dan semoga Pak Jokowi sehat selalu. Insya Allah kita mau besarkan PSI. Ingat, kasus ijazah ini, polemik ijazah ini sebenarnya ada dua. Kalau terbukti ijazahnya palsu, Pak Jokowi akan tenggelam. Begitu juga PSI, yang Pak Jokowi akan all out di sana. Tapi yang kedua adalah ketika ijazah Pak Jokowi ternyata asli, insya Allah PSI masuk Senayan, PSI akan menjadi besar dan ini menjadi booming bahwa Pak Jokowi memang dicintai oleh banyak masyarakat Indonesia. Mungkin itu aja, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iyalah, Pak Jokowi itu dicintai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia itu mencintai Pak Jokowi bukan cinta buta, ya. Bukan cinta asal-asalan. Mereka mencintai Pak Jokowi karena menganggap Pak Jokowi itu ya benar-benar orang baik gitu loh. Karena sampai saat ini kita belum menemukan ya boroknya Pak Jokowi atau kesalahan Pak Jokowi selama memimpin Indonesia. Jadi jangan mengatakan Pak Jokowi itu nggak baik, Pak Jokowi itu jahat ya. Mama-mama di bagian depan tadi itu yang pakai kerudung 6 meter. Hah? Pak Jokowi memang baik, Pak Jokowi memang benar-benar dicintai oleh rakyat. Dan bukan settingan itu, rakyat benar-benar mencintainya ya. Saran saya kepada mama-mama yang kerudungnya 6 meter tadi, kalau perlu tambahin lah ya 6 meter lagi. Biar genap 12 meter. Lanjut. Kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa mau S3, mau S1, mau S2 kalau udah gabung sama gerombala ini, sekelas profesor pun jadi es pumpung. Ilmunya nggak manfaat karena dipakainya untuk mengadu domba. Gak bosan-bosan nih dua kelompok ini nih mengacak-acak ke Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi jahat, kita nggak mungkin 8% orang masih percaya sama beliau. Tamu selalu datang ke rumahnya karena yakin dia orang baik. Itu yang kami percaya. Jadi maaf aja ya, bosan juga sih ngurusi ijazah saya. Sebenarnya meng-counter video-video kayak ini saya sebenarnya udah malas. Menjadikan saya bodoh juga akhirnya. Buat yang waras aja lah. Tetap jaga Pak Jokowi. Salam waras, NKRI harga mati. Iya, betul. Ya, jadi memang ada pepatah yang mengatakan janganlah merespon komentar orang bodoh karena bukan hanya kecerdasan yang bisa menular, bukan hanya penyakit yang bisa menular ya, bukan hanya virus dan bakteri yang bisa menular, kebodohan juga menular. Nah, makanya kalau kita mau komentari komentar-komentar manusia-manusia koplak bin bahlul bin bodoh ya, komentarilah bukan dengan serius gitu. Komentarilah sambil jogetin aja gitu ya. Jadi biar tidak terinduksi karena seperti kata pepatah tadi itu, seperti pepatah Cina, kebodohan itu menular. Aduh, lanjut. kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa Si jilbab 6 meter si Mary ya kan diundang pula di acara televisi abal-abal. Aiman, kau jangan bengak kali kau. Semua pembenci Pak Jokowi kau undang. Ya, apa yang kau berikan? Berita ataupun edukasi kepada masyarakat Indonesia, pada generasi bangsa. Selain mempertontonkan kebodohan. Ini acara televisi si Aiman ini nggak perlu ditonton ini. Ini mencari rating aja nih, cari cuan. Tapi tak ada mutunya sama sekali. Membiarkan orang ribut di acara dia. Tobat kau Aiman. Cari makan yang halal. Menjijikkan acara kau ini. Setiap hari mempertontonkan ya orang-orang pembenci Pak Jokowi. Merendahkan Bapak Joko Widodo. Aiman, Joko Widodo itu mantan presiden. Paham kau? Muak aku nengok acara televisi kau ini. Kok bisa acara televisi kau ini diloloskan? Tak
ada edukasi, hanya provokator. Ini lagi si Mary, ya, si jilbab 6 meter ini, sok-sokan pula kau bicara ya kan, di acaranya si Aiman yang abal-abal ini. Kata si Mary, kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa hari ini anak bangsa bertikai gara-gara 1 lembar ijazah? Jilbab 6 meter, yang bertikai itu yang mana? Kalian sendiri, ya, yang bertikai, yang menyibukkan masalah ijazah Pak Jokowi. Mary, jilbab 6 meter gak sadar diri. Kau, ya kan, buang kebencian kau karena HTI dan FPI dibubarkan. Kalau kau perempuan muslimah, tahu agama, tidak tiap hari kerja kau merendahkan mantan pemimpin. Sok pula kau anak bangsa bertikai gara-gara selembar ijazah. Kalian yang mencari gara-gara. Tidak ada anak bangsa ini bertikai masalah ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Joko Widodo sudah dinyatakan keasliannya dari universitas, ya, tempat Pak Jokowi mengenyam pendidikan, yaitu UGM, itu tandanya sudah asli. Yang bisa menentukan keaslian ijazah Pak Jokowi, sudah bilang berulang-ulang, adalah UGM, bukan kalian. Terus kata si jilbab 6 meter ini, seharusnya ya sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kenapa cuma ijazah Jokowi yang kau urus? Kenapa enggak ijazah SBY, ijazah Megawati, ijazah Prabowo Subianto? Kenapa harus ijazah Jokowi kalau nggak karena kebencian kau jilbab 6 meter? Muak kita nengok muka kalian itu yang tiap hari bikin keributan di negara Republik Indonesia ini. Apa nggak bisa pihak kepolisian menangkap orang-orang seperti ini? Hanya provokator membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Terus dibilang dia, ya, bisa dilakukan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik. Ini ijazah saya, silahkan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Mary, jilbab 6 meter, perempuan gak sadar diri. Tidak ada kewajiban Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya di depan publik. Tidak ada satu orang pun presiden di negara Republik Indonesia ini mempertontonkan ijazahnya di depan publik. Paham kok sampai di situ? Lagipun, apa keuntungan kau masalah ijazah Pak Jokowi? Seharusnya kalau kau pakai otak, ya, punya sedikit sopan santun, adab, kau seharusnya, ya kan, tidak merendahkan mantan pemimpin. Sudah jelas tuh UGM menyatakan keaslian ijazah Bapak Joko Widodo yang berhak dan berwenang, ya, membilang bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, tapi kau masih tak percaya juga. Sudah ditunjukkan pun depan mata kalian itu ijazah Pak Jokowi, tapi kalian tidak percaya juga. Sudah dites di lab forensik pihak kepolisian, tapi kalian tidak percaya juga. Yang kalian kejar bukan ijazah Bapak Joko Widodo, tapi ingin menjatuhkan reputasi seorang Joko Widodo. Mary, jilbab 6 meter yang gak sadar diri. Gak usah jilbab kau panjang-panjangkan, hati kau penuh kebencian. Kau ini perempuan iblis, ya, provokator. Seorang perempuan berpakaian muslimah tapi muncungnya setiap hari memfitnah. Provokator, memecah belah umat. Kok ada perempuan di Indonesia seperti kau ini, berpakaian agamis? Kalau kau tak malu dengan diri kau, setidaknya malu dengan pakaian yang kau pakai. Mulut kau itu tak bisa kau jaga. Perempuan muslimah yang setiap hari, ya, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini hanya karena FPI dan HTI dibubarkan, dan hanya karena yang menginginkan Anies Baswedan menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Kau tahu sama kau, ya, Mary, jilbab 6 meter, junjungan kau si Anies Baswedan itu tidak mungkin menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kepingin kali kau, junjungan kau itu, si Anies Baswedan itu yang mau jadi presiden, cabut aja kalian dari negara Republik Indonesia ini. Kalian buat negara baru, kau angkat tuh si Anies jadi presidennya, kau jadi wakilnya sekalian. Sok-sokan setiap hari bernarasi, ya kan, Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya. Kau siapa mau nyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik? Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat, perempuan yang membuat keributan setiap hari. Ini lagi si Aiman ini, gak ada kali otaknya, ya, mengundang orang-orang pembenci Pak Jokowi hanya mengejar rating.
Ini apa nggak ada badan sensor ini acara televisi? Hal-hal seperti ini tak usah ditampilkan, tak usah ditontonkan kepada rakyat Indonesia. Ini acara televisi Si Aiman ini adalah acara televisi provokator, memecah belah rakyat Indonesia. Kenapa nggak kalian tunggu saja di pengadilan? Kalian buktikan di pengadilan, ya, mana ijazah Joko Widodo yang kalian tuduh palsu. Lagipun Mary, kasus ijazah sudah selesai, ya. Mary jilbab 6 meter sudah dinyatakan oleh UGM tentang keaslian ijazah Joko Widodo dan sudah dites di lab forensik kepolisian bahwasanya ijazah Joko Widodo itu asli. Jadi sekarang yang bergulir kasus itu adalah pelaporan dari Bapak Joko Widodo. Jadi nggak usah kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia. Cukup kau aja perempuan bodoh yang setiap hari menampilkan kebodohan. Bikin malu perempuan muslimah kau. Bikin malu ya kan perempuan muslim kau. Berpakaian jilbab sampai 6 meter. Yang ada di hati kau cuma kebencian. Karena apa? Karena HTI dibubarkan. Kalian berharap ya kalau seandainya si Anies Baswedan yang menang kemarin 2024 ya kan HTI dan EPI bisa hidup kembali. Tapi sayang Tuhan itu lebih sayang ya kepada negara Republik Indonesia ini, karena Allah itu tahu bahwasanya kalian semua ini hanya berkedok agama, membawa agama tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, ajaran agama yang kalian bawa ke Indonesia ini adalah ajaran agama yang sesat. Memfitnah dihalalkan, merendahkan dihalalkan. Agama apa yang mengajarkan orang bebas memfitnah orang lain, bebas menghina, merendahkan pemimpin? Mary, kalau kau tahu agama, ya, kau pasti tahu bahwasanya kita ini wajib hukumnya taat kepada pemimpin. Bukan kayak kalian berlagak soalim, jilbab sampai 6 meter. Tapi yang keluar dari mulut kau itu hanya merendahkan mantan pemimpin. Buat seluruh Indonesia, khususnya emak-emak, jangan kalian tiru kelakuan si Mary jilbab 6 meter ini. Kita ya sebagai perempuan Indonesia yang pertama harus kita jaga adab dulu, etika berbicara, buang penyakit hati, iri hati, dengki, cemburu, hianat, dendam, semuanya buang. Ini manusia seperti ini ya, berpenampilan agamis tapi hatinya iblis. Muak kita udah nengok aja setiap hari. Nih dipanggil di acara televisi, koar-koar. Belum lagi terjun di jalan ya kan, koar-koar. Kayak perempuan gila. Mary, kusarankan sama kau, coba cek kejiwaan kau. Mana tahu ya kan udah bergeser ampere kau. Karena apa? Karena kebencian. Belajar agama, sudah aku bilang berulang-ulang. Coba kalian semua belajar agama, cari ustadz yang memang bisa membawa kalian itu menjadi baik. Bukan belajar agama dengan habib-habib palsu yang hanya mencari cuan, menjual kuburan untuk cuan. Malulah kau Mary, ya, bersandang muslimah tapi hati kau dipenuhi kebencian, iblis betina yang tidak tahu diri. Ibu Yohana ya, komentarnya keras sekali. Ternyata ibu-ibu di bagian depan yang menggunakan apa tuh namanya kerudung 6 meter menurut Ibu Yohana tadi itu namanya Ibu Mary ya. Dan Ibu Yohana barusan memberikan saran kepada Ibu Mary untuk memeriksakan kejiwaannya, siapa tahu ampernya udah bergeser. Ampernya mobil maksudnya. Aduh, Ibu Yohana ya. Ya, gimana menurut teman-temannya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.